Pernahkah kalian membayangkan sebuah pertarungan yang begitu besar, begitu ikonik, sampai membuat dunia anime seakan-akan berhenti sesaat? Pertarungan yang melibatkan dua karakter yang masing-masing sudah mencapai titik kekuatan yang hampir tidak bisa diukur lagi. Di satu sisi ada Saitama, sang pahlawan botak yang menyelesaikan masalah hanya dengan satu pukulan. Di sisi lain ada Son Goku, sang Saiyan yang terus berkembang tanpa batas dari waktu ke waktu. Kedua karakter ini, di dunia mereka masing-masing, sudah berada pada tingkatan kekuatan yang hampir mustahil dijangkau orang biasa. Tetapi jika keduanya bertemu dalam satu arena netral, apa jadinya? Mari kita bahas, tentunya sambil ngopi. Untuk menjawab itu, kita harus memahami kedua karakter ini dari dasar. Saitama adalah karakter yang unik. Dia tidak seperti karakter shonen pada umumnya. Dia tidak memiliki training arc panjang, tidak punya rival yang membuatnya tumbuh, tidak punya evolusi kekuatan yang bertingkat. Latihannya yang kocak, 100 push-up, 100 sit-up, 100 squat, 10 km lari setiap hari, sudah cukup membuatnya mencapai sesuatu yang absurd. Setelah itu, dia berhenti berkembang karena dia sudah mencapai batas yang bahkan dunia ceritanya tidak bisa dijelaskan. Dan itu inti dari Saitama. Dia bukan karakter yang mengikuti logika, dia adalah parodi. Dia ada untuk menjadi yang terkuat, titik. Saitama tidak berkeringat saat melawan monster raksasa. Dia tidak kehabisan napas saat melompat keluar angkasa. Dia tidak pernah terlihat kelelahan bahkan ketika mengeluarkan pukulan seriusnya. Semua yang dilakukan Saitama terlihat seperti usaha minimal, tetapi hasilnya selalu maksimal. Setiap kali Saitama bertarung, dia menang dengan satu pukulan. Dan yang penting, tidak ada batasan yang pernah secara resmi diberikan kepada kemampuan Saitama. Hal ini membuatnya menjadi karakter yang mustahil ditakar dengan standar power scaling biasa. Sekarang mari kita bergeser ke Goku. Berbeda dari Saitama, Goku adalah manifestasi perkembangan. Dia mulai sebagai anak kecil yang polos yang hanya ingin bertarung demi kesenangan. Tetapi semakin lama, Goku tumbuh menjadi salah satu petarung terkuat di multiverse Dragon Ball. Goku mencapai Super Saiyan, lalu Super Saiyan 2, kemudian 3, lalu God, Super Saiyan Blue, hingga akhirnya mencapai Ultra Instinct. Sebuah bentuk yang bahkan para dewa pun sulit capai. Ultra Instinct bukan hanya transformasi, itu adalah keadaan pikiran, tubuh, dan jiwa yang menyatu sehingga Goku bisa bergerak tanpa berpikir. Tubuhnya mengambil keputusan sendiri lebih cepat dari yang bisa disadari otaknya. Ini membuat Goku bukan hanya kuat, tetapi juga efisien pada tingkatan yang hampir sempurna. Goku memiliki kecepatan yang sudah ditunjukkan melampaui kecepatan cahaya. Dia bisa berteleportasi ke planet lain dalam sekejap. Dia bisa menahan serangan energi kosmik, bahkan ikut serta dalam pertarungan antar universe. Dalam bentuk tertentu, daya hancur Goku sudah berada pada level yang bisa menghancurkan planet, bintang, atau bahkan dimensi tertentu. Ia sudah berkali-kali berhadapan dengan musuh yang kekuatannya tidak masuk akal. Frieza, Cell, Buu, Jiren, dan para dewa penghancur. Dan setiap kali Goku kalah, dia kembali lebih kuat. Itu adalah ciri khas seorang Saiyan. Semakin dekat mereka dengan kematian, semakin kuat mereka setelahnya. Jika Saitama dan Goku bertemu, penting untuk memahami bahwa mereka datang dari dua struktur cerita berbeda. Dragon Ball adalah cerita tentang pertumbuhan kekuatan. One Punch Man adalah cerita tentang kekuatan yang sudah tidak bisa tumbuh lagi karena sudah berada di puncak. Perbedaan ini penting karena akan mempengaruhi bagaimana kita menilai pertarungan mereka. Sekarang, mari kita bayangkan pertarungannya. Arena yang kosong, netral, tanpa batas. Goku berdiri, menilai Saitama dengan rasa penasaran. Saitama berdiri santai, mungkin menguap. Goku mulai dengan kekuatan normal, mencoba menguji Saitama. Pukulannya cepat, kuat, tapi Saitama hanya bergerak sedikit, menghindar tanpa usaha. Goku tersenyum. Ini menarik. Lawan ini terlalu santai. Goku meningkatkan kekuatannya ke Super Saiyan. Kecepatan meningkat drastis. Tanah retak, udara bergetar. Tetapi lagi-lagi Saitama hanya menepis serangan itu seperti sedang menghalau nyamuk. Goku merasa ada sesuatu yang aneh. Lawan ini terlalu santai. Goku naik ke Super Saiyan Blue. Kekuatannya melonjak ke tingkat dewa. Pukulan energi mulai menghancurkan sekeliling. Tetapi Saitama tetap berdiri tidak bergeser sedikit pun. Seolah-olah itu hanyalah angin. Goku mencoba serangan yang lebih besar. Kamehameha penuh energi. Saitama melompat dan membelah gelombang energi itu dengan satu pukulan. Goku mulai merasa antusias. Kini Goku masuk ke Ultra Instinct. Gerakannya berubah drastis. Dia tidak lagi menyerang seperti manusia. Dia bergerak seperti tarian kosmik. Pukulan Goku kini sangat cepat, sangat presisi, hingga hampir mustahil dihindari.
Tetapi Saitama justru mulai terlihat terbawa suasana. Dia terlihat lebih serius, tapi masih jauh dari terdesak. Disinilah perbedaan inti mereka. Dalam dunia Dragon Ball, kekuatan Goku bisa diukur. Dalam dunia One Punch Man, kekuatan Saitama tidak bisa diukur. Jika pertarungan mengikuti hukum Dragon Ball, ada kemungkinan besar Goku bisa menang karena kekuatannya berada pada level kosmik yang jelas. Tetapi, dalam dunia One Punch Man, hanya satu hal yang pasti, Saitama tidak kalah. Dan akhirnya segalanya bergantung pada sudut pandang cerita. Saitama menang jika pertarungannya dianggap parodi. Goku menang jika pertarungannya dianggap serius dan mengikuti scaling power yang jelas. Dan ketika kita menutup mata sejenak dan membayangkan adegan akhir dari pertarungan ini, mungkin kita akan melihat Goku dan Saitama saling berdiri di tengah arena. Masing-masing tetap tegak, masing-masing tetap tak bergoyahkan. Karena mungkin hasilnya bukan salah satu menang atau kalah, tapi keduanya saling yang hormati. Goku mendapatkan lawan yang tidak bisa ia ukur. Saitama mendapatkan lawan yang tidak bisa ia pukul sekali untuk langsung selesai. Jadi menurut kalian, siapa yang menang dalam pertarungan ini? Beri pendapat kalian di komentar, karena debat ini tidak ada akhirnya. Dan seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe. Saya tunggu teori kalian.